menjaga lidah. Marilah kita membaca Yakobus 3 ayat 3 sampai 12. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Bila kita membaca ayat 3 sampai dengan ayat 8, kita melihat bahwa lidah kita atau perkataan kita diumpamakan di sini seperti kekang di mulut kuda, kemudi dalam kapal yang besar, juga merupakan api yang dapat membakar hutan yang besar. Lidah juga diumpamakan seperti binatang buas yang tidak dapat dikuasai. Padahal umumnya binatang-binatang liar sekalipun dapat dijinakkan. Misalnya binatang-binatang yang ada di dalam suatu sirkus. Selain itu, lidah juga digambarkan sebagai hal yang penuh racun yang mematikan. Semua ini biarlah membuat kita semakin menyadari betapa perlunya masing-masing kita menjaga lidah kita. Hal ini tidak akan terjadi dengan sendirinya, melainkan setiap hari kita harus memilih dan melatih diri untuk benar-benar menjaga lidah kita tersebut. Kita tahu bahwa kekang pada mulut kuda menyebabkan kuda itu dapat dikendalikan. Kalau tidak ada kekang pada lidah kita, maka lidah kita tidak dapat dikendalikan, sehingga dapat mencelakai orang lain. Seperti halnya kuda yang tidak dapat dikendalikan dapat mencelakai orang. Demikian juga lidah dapat diumpamakan sebagai kemudi yang kecil dalam kapal yang besar, yang dapat membawa kapal itu kepada tujuan yang aman, atau mengarahkannya kepada batu-batu karang, sehingga kapal itu dapat hancur berantakan. Kita juga harus menjaga lidah kita, sehingga hidup kita dikemudikan kepada tujuan Tuhan dan bukan kepada tujuan yang berbahaya. Lidah juga dikatakan seperti api yang kelihatannya kecil, tapi dapat membakar hutan yang besar dan menghancurkan segalanya. Demikian lidah seseorang dapat berkata sembarangan, yakni perkataan dosa yang akhirnya dapat membawa orang tersebut kepada api neraka. Selanjutnya dikatakan lidah juga seperti binatang buas yang tidak dapat dijinakkan, sehingga tidak dapat dikuasai.
Dan perkataan yang keluar dari lidah itu merupakan racun yang mematikan. Dari contoh-contoh perumpamaan di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita harus sangat berhati-hati dengan lidah kita, yakni dengan apa yang kita ucapkan. Dengan perkataan lain, kita harus sungguh-sungguh menjaga lidah kita. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Biarlah perkataan yang keluar dari mulut kita selalu perkataan kehidupan dan tidak pernah perkataan yang membawa kematian. Maksudnya adalah perkataan kita selalu membawa kehidupan dalam hal rohani, dalam hal badani, dalam hal berkat-berkat di dunia ini, dalam hal hubungan-hubungan antar manusia. Jadi dalam semua aspek kehidupan kita harus dapat menguasai lidah kita untuk selalu mengeluarkan perkataan kehidupan. Firman Tuhan jelas sekali memperingatkan kita untuk berhati-hati dengan lidah kita atau perkataan kita. Amsal 10 ayat 19 berkata, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Juga Yakobus 1 ayat 19 berkata, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Mengapa kita diajari untuk lambat berkata-kata atau untuk sedikit berbicara? Tentunya karena kita semua adalah manusia yang masih harus belajar menyangkal diri setiap hari. Sebab tidak ada kita yang sempurna. Masih ada bagian hati kita yang perlu dibaharui. Di dalam diri setiap manusia selalu ada kecenderungan untuk berjalan dalam kehendak daging, yakni bersikap egois, mementingkan diri sendiri, sombong, pemarah, pendendam, keinginan untuk bergunjing, memfitnah, berbohong, menghancurkan reputasi orang lain, memanfaatkan orang lain, dan lain sebagainya. Jika kita tidak menyangkal diri dalam hal mengeluarkan perkataan kita, maka perkataan kita yang egois, sombong, dan lain sebagainya itu akan menyebabkan kerusakan dalam pikiran orang lain, bahkan dalam hidup orang itu. Misalnya, orang itu akan menjadi sakit hati, tertekan, marah, tersinggung, dendam, berkelahi, mau membunuh, bahkan mau bunuh diri. Tetapi jika kita dapat menahan lidah kita dan hanya mengeluarkan perkataan dari hati kita yang baik, maka kita dapat meminimalisasi atau mencegah perkataan-perkataan yang merusak hati dan pikiran orang lain. Tentunya selain lambat berkata-kata, kita perlu membaharui selalu pikiran kita tiap-tiap hari sesuai dengan firman Tuhan, sehingga apapun yang keluar dari hati kita selalu perkataan kehidupan dan memberkati orang lain. Tanpa firman Tuhan di dalam hati kita, maka tidak mungkin keluar perkataan kehidupan dari lidah kita. Untuk itu kenakanlah manusia baru selalu, sebagaimana tertulis dalam Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi apapun juga perkataan yang merupakan racun yang mematikan yang dapat keluar dari lidah kita, marilah kita segera menghentikan hal tersebut. Sebab semua itu keluar dari manusia lama kita yang wajib untuk dibuang atau ditanggalkan dari hidup baru kita
yang ada dalam Kristus Yesus. Semua anak-anak Tuhan yang telah menerima Tuhan Yesus di dalam hatinya sebenarnya harus menjadi kejadian yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Selanjutnya dari Yakobus 3 ayat 9 sampai 12 di atas, kita diingatkan agar memakai lidah kita untuk memuji Tuhan dan memberkati sesama manusia dan bukannya mengutuk mereka. Jadi mari kita selalu memberkati sesama kita dengan perkataan kita. Janganlah keluar berkat dan kutuk bersamaan dari mulut kita. Oleh karena seharusnya dari hati yang sama tidak boleh mengeluarkan berkat dan kutuk. Hati kita haruslah selalu penuh dengan firman Tuhan dan juga penuh dengan Roh Kudus yang merupakan mata air yang memancarkan air kehidupan. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39 berkata, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi marilah kita selalu menyelidiki hati kita. Adakah hati kita juga penuh dengan perbendaharaan yang baik dari firman Tuhan, sehingga yang keluar dari mulut kita adalah firman Tuhan yang memberkati diri kita dan memberkati orang lain. Jika perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan firman Tuhan, maka itu juga berarti kita selalu mengeluarkan perkataan iman, sehingga tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya, dan tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang mendengarkan perkataan iman yang kita sampaikan jika ia percaya. Dengan demikian kita selalu memberkati dan selalu memberi kehidupan. Lukas 6 ayat 45 berkata, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Biarlah dengan jujur kita menilai diri kita sendiri. Adakah selama ini hati kita selalu penuh dengan firman Tuhan dan penuh dengan Roh Kudus, sehingga yang memancar dari hati kita adalah air kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan Yesus dan yang memberkati orang lain? Atau adakah kehidupan kita masih memakai manusia lama yang belum berubah, yang belum dibaharui, sehingga perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang tidak baik bagi kita dan juga tidak baik bagi orang lain yang mendengarnya? Bila kita telah menyadari bahwa kerap kali hati kita masih dikuasai oleh kehendak daging, marilah kita segera bertobat dengan sungguh-sungguh. Biarlah kita memilih untuk senantiasa dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus dan oleh firman Tuhan. Galatia 6 ayat 7 sampai 8 berkata, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Biarlah
kita memilih untuk selalu menabur dalam roh, yang berarti kita memilih untuk selalu menjaga lidah kita. Kita memilih untuk selalu mengeluarkan perkataan iman yang menurunkan kuasa Tuhan dalam hidup kita dan juga dalam kehidupan orang lain yang mendengarnya. Kita memilih untuk selalu memperkatakan kebenaran, yakni perkataan yang memberikan kasih karunia kepada orang yang mendengarnya, yang membawa pengharapan kepada orang lain, yang mengubahkan hidup orang lain menjadi lebih baik. Jadi di masa pandemi COVID-19 ini, marilah kita memilih setiap hari untuk menjaga lidah kita, untuk tetap memperkatakan perkataan yang memberkati diri kita dan memberkati orang lain yang mendengarnya. Dan di atas segalanya, perkataan kita senantiasa mempermuliakan Tuhan Yesus. Ada kisah kesaksian dari seorang anak Tuhan, di mana beberapa tahun yang lalu, ketika ia pergi untuk radiasinya yang pertama dalam pengobatan kanker payudara yang dideritanya. Sebelumnya ia telah menjalani mastektomi dan juga kemoterapi. Ketika ia sedang duduk dan menunggu gilirannya, ada seorang wanita yang duduk di seberangnya, yang juga menunggu giliran seperti dirinya. Wanita itu terlihat baik-baik saja. Ia memiliki rambut yang baik, seperti layaknya orang yang tidak sakit. Wajahnya juga terlihat baik. Dari perawakannya, wanita itu kelihatannya berumur sekitar 50 tahun. Kemudian wanita itu bertanya kepadanya, "Apakah ini radiasimu yang pertama?" Anak Tuhan ini pun menjawab dengan menganggukkan kepalanya. Wanita ini kemudian berkata, "Aku harus memberitahumu bahwa proses radiasi ini akan berat. Di minggu pertama engkau akan merasa baik-baik saja, tetapi kemudian engkau akan merasa sangat lelah sampai tidak dapat berbuat apapun lagi. Juga kulitmu akan terasa seperti terbakar, sehingga sangat sakit rasanya memakai pakaian." Wanita ini kemudian mengatakan bahwa ia telah menjalani 17 radiasi dan harus menjalani 3 radiasi lagi. Setelah mendengar perkataan wanita itu, anak Tuhan ini menjadi sangat takut. Ia telah diberitahu dokternya untuk harus menjalani 33 radiasi. Bagaimana jika ia tidak sanggup? Perkataan wanita tadi sangat mempengaruhi pikirannya. Tak lama setelah percakapannya dengan wanita itu, tibalah gilirannya. Dia pun menjalani proses radiasinya, dan itu berlangsung hanya selama beberapa menit saja. Esok harinya ia pun datang lagi untuk menjalani hal yang sama. Namun kali ini saat ia duduk menunggu gilirannya dipanggil, di seberangnya duduk seorang wanita lain. Wanita ini kelihatannya sangat lemah. Ia tidak lagi memiliki rambut, tubuhnya sangat kurus. Ia kelihatannya begitu sakit, dan anak Tuhan ini menerka bahwa umurnya berkisar 70 tahun. Ketika wanita ini melihatnya, wanita ini tersenyum dan menyapanya. Lalu wanita ini bertanya, "Sudah berapa kali engkau menjalani radiasi?" Anak Tuhan ini menjawab, "1 kali." Wanita ini lalu melambaikan tangannya sambil berkata lagi, "Sayang, engkau tidak perlu khawatir akan radiasi yang harus engkau jalani. Hari ini adalah radiasiku yang ke-33. Bila dibandingkan dengan semua operasi dan kemoterapi yang sudah kita jalani, itu lebih berat dibandingkan dengan radiasi ini. Jadi engkau tidak perlu khawatir." Perkataan wanita kedua yang ditemuinya di ruang tunggu ini membuat anak Tuhan ini merasa sangat lega. Tadinya ia begitu ketakutan setelah mendengar perkataan wanita yang pertama, tetapi sekarang ia merasa sukacita dan merasa begitu lega. Begitu leganya ia sampai hampir meneteskan air mata. Ia jadi memiliki kekuatan untuk menghadapi radiasinya di waktu-waktu yang akan datang. Ia pun
berbicara lebih lanjut dengan wanita ini sambil menunggu gilirannya. Dari percakapannya itu, ia tahu bahwa wanita ini sudah berjuang melawan penyakit kanker selama beberapa tahun. Ia sudah dirawat berulang kali di rumah sakit dan menjalani banyak jenis pengobatan. Namun anak Tuhan ini melihat betapa berbedanya ia dengan wanita pertama yang dijumpainya. Wanita yang pertama memberikan perkataan yang membawa ketakutan ke dalam hatinya. Wanita yang kedua ini membawa kekuatan, bahkan sukacita ke dalam hatinya. Sebenarnya dari perawakan tubuh yang tampak, wanita yang kedua ini kelihatannya jauh lebih lemah dan lebih menderita dibandingkan wanita pertama. Tetapi dalam penderitaannya itu, ia tetap mampu mengeluarkan perkataan kehidupan yang memberkati dan menolong orang lain yang mendengarnya. Kira-kira setahun kemudian dari pertemuannya dengan wanita yang kedua yang mengeluarkan perkataan yang baik itu, barulah anak Tuhan ini menyadari betapa perlunya memilih untuk menjaga hati dan menjaga lidah seperti teladan wanita tersebut. Karena kira-kira setahun kemudian ia sampai kepada radiasinya yang ke-33 seperti yang dialami wanita tersebut. Dan ia mengalami apa yang dikatakan oleh wanita yang pertama itu adalah benar. Ia merasa sangat capek, tubuhnya sangat lemah, dan kulitnya terasa sangat panas seperti terbakar, sehingga pakaian yang dipakainya pun membuatnya merasa kesakitan. Ia berpikir bahwa tentunya inilah juga yang dirasakan wanita kedua itu. Jadi kedua wanita yang menjalani radiasi sampai berpuluh kali pastilah sama-sama merasakan yang dirasakannya sekarang. Bedanya adalah wanita pertama mengatakan akibat radiasinya dengan sedemikian rupa sehingga membawa ketakutan bagi yang mendengarnya. Sedangkan wanita kedua ini memilih untuk mengatakan hal yang baik saja, yang membawa pengharapan dan membawa kekuatan bagi yang mendengarnya. Dari kisah ini kita dapat belajar bahwa menjaga lidah adalah pilihan kita. Kita dapat berkata-kata tidak baik walaupun keadaan kita sebenarnya lebih baik dibandingkan orang lain. Namun kita dapat tetap berkata yang baik walaupun kita sendiri sedang dalam keadaan yang tidak baik. Di dalam penderitaan kita pun kita dapat memilih mengeluarkan perkataan yang membawa berkat bagi orang lain. Semua itu adalah pilihan kita. Dan semua itu dimulai dari hati kita. Kita tahu bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang diucapkan mulut kita meluap dari hati kita. Itu sebabnya dalam menjaga lidah kita, kita terlebih dahulu harus menjaga hati kita. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jangan biarkan hati kita diisi dengan kejahatan, dendam, kebohongan, kekecewaan, dan semua hal-hal negatif lainnya. Isilah hati kita dengan firman Tuhan, dengan kebaikan Tuhan. Ingatlah untuk membaharui hati kita setiap hari dengan firman Tuhan. Maka perkataan yang keluar dari lidah kita adalah juga perkataan yang membawa kehidupan. Dengan demikian, biarlah kehidupan kita selalu menjadi terang dan garam dalam dunia ini. Janganlah sampai oleh karena perkataan yang keluar dari mulut kita, kita tidak dapat lagi menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Janganlah kita mengeluarkan perkataan yang kasar, yang menyakiti hati, apalagi perkataan-perkataan dusta
ada orang yang memberikan perkataan seolah-olah kesannya benar, tetapi sesungguhnya merupakan kebohongan, karena ia menutupi sebahagian dari hal yang sebenarnya, dan ia hanya mengatakan hal yang ia inginkan, sehingga menimbulkan kesan yang salah dan kesimpulan yang berbeda. Bahkan dalam mengucapkan hal yang benar sekalipun, hati kita harus benar juga, agar kita mengucapkannya untuk memberkati orang lain dan bukan meruntuhkan iman atau menyakiti orang lain. Kadangkala walaupun suatu perkara merupakan hal yang benar, bukan berarti hal tersebut perlu diucapkan pada saat itu. Sama seperti kisah di atas, di mana hal yang diucapkan wanita pertama itu adalah hal yang benar, namun tidak membawa kehidupan. Kita harus belajar mengucapkan hal yang benar di saat yang tepat pula. Efesus 4 ayat 29 berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan Amsal 25 ayat 11 menuliskan, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Biarlah kita selalu dipimpin Roh Kudus untuk mengeluarkan perkataan yang benar dan tepat pada waktunya, sehingga orang lain yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dengan demikian kita menjadi terang dan garam yang asin. Matius 5 ayat 13 sampai 16 berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Marilah kita menjadi terang dan garam bagi dunia ini dengan perkataan kita yang selalu membawa kehidupan dan kasih karunia. Tentunya semua kita pasti mengalami saat di mana kita merasakan kesedihan, apalagi jika kita baru kehilangan orang yang sangat kita kasihi. Mungkin kita juga mengalami persoalan atau penyakit yang sangat parah, bahkan mungkin mirip seperti yang dialami wanita di dalam kisah di atas. Kerap kali dibutuhkan waktu dan proses untuk keluar dari keadaan kita tersebut. Ingatlah bahwa dalam proses dan waktu yang menyakitkan itu, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Ada Roh Kudus yang senantiasa menghibur kita. Ada firman Tuhan yang memberikan iman dan kekuatan kepada kita. Ada kasih karunia Tuhan bagi kita yang memampukan kita untuk menghadapi semuanya dan membuat kita keluar sebagai pemenang. Itulah jaminan kita. Dan sesungguhnya ketika kita sudah keluar dari satu masalah atau dari suatu kesedihan dengan kemenangan, maka di masa yang akan datang, selama kita masih hidup, akan ada masalah lain dan kesulitan lain yang harus kita hadapi. Marilah kita memilih untuk tetap mengeluarkan perkataan yang baik walaupun kita masih di dalam masalah. Apalagi jika kita sudah keluar dari suatu masalah, biarlah kita menjaga lidah kita untuk selalu mengeluarkan perkataan kehidupan yang memberkati diri kita dan memberkati setiap orang yang mendengarnya. Biarlah selama kita masih hidup,
renungan hati kita dan ucapan lidah kita memuliakan Tuhan. Mazmur 104 ayat 33 sampai 34 berkata, aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Dan Amsal 10 ayat 11a berkata, mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Amin dan